penjelajahan metodologi studi Islam. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai karakteristik Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan seluruh agama samawi yang mendahulunya. Tradisi keagamaan yang dilakukan para nabi sejak Nabi Adam sampai Ibrahim dan para nabi lainnya, bahkan agama-agama lainnya disempurnakan oleh ajaran Islam yang disampaikan pada umat manusia melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam merupakan agama yang sempurna, bahwa seluruh ajaran akidah, syariah, dan akhlak sudah selesai disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi larangan dan perintah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, kemudian Allah juga menyempurnakan nikmatnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, semua ajaran Tuhan ini bisa dipahami dan diterima logika serta jiwa manusia, dan tubuh manusia bisa melaksanakannya. Ya, kemudian Allah juga menyempurnakan nikmatnya, yakni Allah, semua ajaran Allah ini bisa dipahami dan diterima logika serta jiwa manusia dan tubuh manusia bisa melaksanakannya. Kemudian, dan Allah menamai agama yang diturunkannya itu dengan Islam, yakni kepatuhan total terhadap ajaran untuk memperoleh ridho dan kasih sayangnya. Nah, itulah karakteristik Islam sebagai agama terakhir. Islam adalah agama samawi yang diturunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan seluruh agama samawi yang sebelumnya, dan Islam merupakan agama yang sempurna di mana seluruh ajaran akidah, syariah, dan akhlak telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga telah disempurnakan oleh Allah, bahwa semua ajaran Allah Subhanahu wa taala ini bisa dipahami dan diterima logika serta jiwa manusia dan tubuh manusia pun bisa melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai agamanya, yaitu diturunkan itu agama Islam, yaitu kepatuhan total terhadap ajaran untuk memperoleh ridho dan kasih sayangnya. Itu dia karakteristik Islam, dan Islam sebagai agama yang sempurna. Kemudian ada 5 karakter Islam sebagai agama, ya. Ada 5 karakter Islam sebagai agama. Yang pertama, bahwa ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui proses pewahyuan yang bisa dijelaskan secara saintifik. Demikian pula dengan metodologi yang digunakan untuk memberikan penjelasan teknis tentang pelaksanaan ajaran tersebut dalam bentuk sistem keyakinan, sistem peribadatan, karya, dan juga sistem etik yang dipenuhi bersama, yang dipatuhi bersama. Sedangkan yang kedua, bahwa Islam memiliki ajaran tentang sistem keyakinan yang jelas tentang kehidupan eskatologis, penjelasan tentang hisab, surga dan neraka sangat gamblang dalam Al-Quranul Karim dan Al-Sunnah. Dengan demikian, Islam
memberikan kejelasan tentang akhir dari perjalanan kehidupan manusia. Yang ketiga, bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Sejak zaman klasik sampai sekarang, dan bahkan juga sampai yang akan datang, dan bahwa Islam diturunkan untuk semua manusia tanpa membedakan ras, budaya, dan warna kulit. Bukan hanya untuk bangsa Asia, tapi juga Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Yang keempat, Islam meregulasi untuk semua step kehidupan manusia. Sejak prenatal, dalam kandungan, pos, lahir, masa kecil, dewasa, masa tua, dan sampai waktu kematian, serta pasca kematian. Yang kelima, bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, akidah, ibadah, ahwal al-saksiyah, muamalah, siyasah, jinayah, dan juga qada. Nah, itu karakter Islam sebagai agama. Selanjutnya, prinsip, ya. Prinsip bahwasanya hanya ada satu kebenaran agama, tapi menghargai perbedaan. Jadi, prinsip hanya satu kebenaran agama, tapi menghargai perbedaan. Hanya satu kebenaran. Mereka yang beragama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah dan karyanya. Akan tetapi Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menzalimi, dan harus menghormati mereka untuk melakukan ibadah dan menjalankan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, prinsip tauhid, ya, bahwa Islam adalah agama monoteisme. Hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersekutukan dengan apapun juga, dengan siapapun juga. Musyrik dalam Islam adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa Islam tidak membenarkan sikap membenarkan semua sistem keyakinan, tapi umat Islam harus bersikap pluralistik, yakni menghargai perbedaan sehingga hubungan sosial tidak terganggu. Yang ketiga, Islam tidak memerintahkan memerangi non-muslim. Islam hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa kita lihat, ya, ada prinsip yang harus kita pegang dalam Islam, bahwa hanya satu kebenaran agama tapi menghargai perbedaan. Kita meyakini agama kita yang paling benar, ya. Tidak ada agama lain yang benar selain agama kita, ya. Tidak akan diterima oleh Allah seluruh amal ibadah, ya, selain daripada Islam. Tetapi ingat, Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh menzalimi, dan harus menghormati mereka untuk melakukan ibadah dan menjalankan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, prinsip tauhid yang kita pegang, Islam adalah agama monoteisme. Hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersekutukan dengan apapun.
dengan siapapun. Musyrik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam tidak membenarkan sikap yang membenarkan semua sistem keyakinan, tapi umat Islam harus bersikap pluralistik, yakni menghargai perbedaan sehingga hubungan sosial tidak terganggu. Belum minallah, belum minannas. Ya, baik hubungan Allah, baik hubungan manusia. Nah, Islam juga tidak memerintahkan memerangi non-muslim. Beda keyakinan, tapi Islam hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang memerangi dan memusuhi Islam. Itu prinsip-prinsip ya agama kita yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, ya, baik itu kehidupan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, prinsip yang harus kita pegang agama Islam, yaitu kita harus menghargai akal manusia. Islam itu adalah ajaran, ya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan Islam itu adalah pemikiran, yaitu ilmu kalam, fikih, falsafat, dan tasawuf, yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam meyakini Tuhannya dan dalam melakukan amaliyah yang terkait oleh keyakinannya. Itu adalah pemikiran manusia, hasil kajian dan penelaahan terhadap ajaran. Yang kedua, pemikiran tentang keyakinan sangat rasional, bisa dinalar dan bisa dijelaskan serta dapat dipahami oleh akal manusia. Yang ketiga, ajaran dan pemikiran dalam sistem beramal dan berkarya juga sangat rasional dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian prinsip yang lain adalah tidak mempersulit. Agama Islam itu sesuai dengan zaman dan bisa dilakukan dan diimplementasikan di semua tempat dalam budaya yang berbeda-beda. Jadi prinsip, ya, menghargai akal manusia. Islam itu adalah ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, dan Islam itu adalah pemikiran, ilmu kalam, fikih, falsafat dan tasawuf yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam meyakini Tuhannya dan dalam melakukan amaliyah yang terkait oleh keyakinan. Itu adalah pemikiran manusia, hasil kajian dan penelaahan terhadap ajaran. Pemikiran-pemikiran tentang sistem keyakinan sangat rasional, bisa dinalar dan bisa dijelaskan serta dapat dipahami oleh akal manusia. Ajaran dan pemikiran dalam sistem beramal dan berkarya juga sangat rasional dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian prinsipnya adalah tidak mempersulit. Agama Islam itu sesuai dengan semua zaman dan bisa dilakukan dan diimplementasikan di semua tempat dalam budaya yang berbeda-beda. Nah, itu dia. Selanjutnya, prinsip Islam itu adalah prinsip terbuka. Ya, bahwa Islam adalah agama yang memberi kesempatan pada para ulama untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran-ajarannya yang kemudian menjadi pemikiran keagamaan. Yang kedua adalah tasamuh dan toleransi. Islam mengajarkan toleransi. Kita sebagai umat Islam harus memiliki keyakinan yang diyakini, tapi tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda. Nah, kemudian prinsip maslahah, ya, ajaran dan pemikiran Islam yang menyatu menjadi agama Islam
atau din al-Islam disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia agar mereka memperoleh kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan di dunia bisa diukur dengan kesejahteraan yang indikatornya adalah spiritual dan material atau material dan spiritual. Kemudian kemaslahatan bisa dicapai jika seorang muslim konsisten dalam keyakinannya, konsisten dalam amal dan karyanya, serta konsisten dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, prinsip Islam adalah terbuka. Islam adalah agama yang beri kesempatan pada para ulama untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran-ajarannya yang kemudian menjadi pemikiran keagamaan. Kemudian tasamuh dan toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kita sebagai umat Islam harus memiliki keyakinan yang diyakini, tapi tidak boleh mengganggu orang lain yang berbeda. Kemudian yang diingat adalah maslahah, artinya ajaran dan pemikiran Islam yang menyatu menjadi agama Islam atau din al-Islam, sampaikan Allah SWT pada umat manusia agar mereka memperoleh kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Kemaslahatan di dunia bisa diukur dengan kesejahteraan yang diindikatornya adalah bukan hanya material semata, tapi spiritual dan material atau material dan spiritual. Kemudian kemaslahatan bisa dicapai jika seorang muslim orang muslim konsisten dalam keyakinannya, konsisten dalam amal dan karyanya, serta konsisten dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian cukup, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita pada hari ini mengenai karakteristik Islam. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat keimanan awan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan silakan dipahami materi ini, silakan dilaksanakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.